Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk berani bertanya, berani mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan hati kami masing-masing. Jangan biarkan kami takut, segan, sungkan untuk bertanya kepadamu akan kenyataan hidup, akan pandangan hidup, akan segala sesuatu yang kami alami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil hari ini, dari kitab Markus kita mau belajar dari sikap para rasul yang mungkin saya katakan sebagai murid yang tidak berani bertanya. Ya, mereka sungkan, mereka segan ketika Yesus mengajarkan tentang penderitaan, tentang salib, tentang kematian dan kebangkitannya yang mereka tidak mengerti. Tapi mereka tidak mau bertanya. Bahkan mereka gerundel di belakang untuk membicarakan bukan tentang pertanyaan, tetapi siapa yang akan terbesar di antara mereka kalau Yesus wafat. Dan Yesus tidak juga marah, tetapi Yesus mau menunjukkan suatu nilai yang lebih tinggi. Yaitu orang yang terbesar adalah orang yang melayani. Ya, dan melayani seperti seorang anak kecil yang tulus, yang jujur apa adanya, yang tidak punya motivasi-motivasi jelek. Dan itulah Yesus mengatakan, kalau kamu ingin menjadi besar, layanilah dengan tulus hati, tanpa pamrih. Saudara, nilai-nilai moral yang demikian yang harus kita miliki, yang membuat hidup kita menjadi bukan hanya sekedar bahwa kita berdoa memperkembangkan hidup rohani, tetapi harus mengubah moral gaya hidup kita menjadi manusia rendah hati, tidak sombong, tidak rakus, seperti dalam bacaan pertama dari surat Yakobus. Ya, untuk rendah hati, untuk tidak tergoda oleh nafsu-nafsu kedagingan kita. Ya, di mana orang berkuasa, di mana orang nafsu akan uang, akan harta, akan kedudukan, akan posisi. Nah, itu semua adalah bagian yang membuat pertengkaran, perselisihan, konflik, bahkan bisa menimbulkan malapetaka. Saudara, hari ini bacaan berkisar tentang hal itu. Jadi antara apa yang kita imani, apa yang kita hayati harus terungkap di dalam perbuatan, tindakan, dan perilaku kita sehari-hari, yaitu dengan rendah hati, belajar rendah hati. Apa yang mau saya sampaikan, bahwa hidup itu selalu begitu, ada positif, ada negatif, ada yang sakit, ada penderitaan, ada banyak hal misteri kehidupan yang tak dapat kita cerna dengan baik. Maka ada satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus, yaitu berani bertanya. Sekali lagi, berani bertanya. Bertanyalah tentang apa saja yang sulit sekalipun, seperti kita lihat dalam para rasul yang bertanya, seperti murid-murid yang cerdas yang bertanya, yang mengungkapkan sesuatu, seperti Thomas juga. Jadi ada beberapa yang outspoken, yang berani bertanya, yang berani mengungkapkan sesuatu, pikiran hati mereka. Dan akhirnya kita tahu revelasi yang dikatakan oleh Yesus, ya, itu juga akhirnya menjadi bermanfaat bagi kita sekarang. Berkat pertanyaan-pertanyaan dari para rasul itu. Demikian juga kalau kita lihat di dalam Yesaya juga yang sama. Ketika Yesaya diminta untuk diutus, dia bertanya, aku tidak pantas, aku tidak layak. Ya, karena mulutku kotor. Nah, Tuhan lalu mengubah. Jadi sekali lagi para saudara, saya berharap bahwa Anda ketika membaca kitab suci juga berani bertanya. What, when, why, where, who, why, how. Jadi prinsip-prinsip 5W 1H itu, kita apa seperti artinya? Mengapa demikian? Apa yang membuat orang untuk mencari Yesus? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang terus menggoda, yang terus memacu, mendorong untuk mendapatkan suatu revelasi, suatu pernyataan Allah. Dan demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kita berani bertanya, mengungkapkan sesuatu. Dan Tuhan akan menjawab dengan berbagai macam cara. Semoga Anda semua untuk mengembangkan kualitas kedalaman hidup batin kita, hidup rohani kita,
ketika kita membaca kitab suci, membaca dengan mengerti, paham apa bacaan hari ini misalnya tentang revelasi Yesus, orang yang terbesar adalah melayani. Ya, sekali lagi melayani dengan rendah hati. Ya, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita hari ini. Karena kita bertanya, dan apakah aku juga melayani orang di sekitarku? Mungkin Anda suami, istri, anak, atau siapa saja dalam pekerjaan dengan tanpa pamrih. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua berani mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang paling sulit sekalipun dan pasti akan dijawab. Dan Roh Kudus akan menjawab kita. Karena kita berani bertanya, karena kita berani mencari lebih dalam apa yang sebetulnya menjadi kehendak Tuhan dalam diriku, dalam diri Anda, dalam diri kita semua. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus dan kepada Bapa, dan Tuhan akan menjawabnya. Sesulit apapun pasti akan terjawab pada waktunya, bukan pada waktu sekarang. Mungkin akan bergulir pertanyaan-pertanyaan itu akan mematangkan hidup batin kita. Tuhan memberkati Anda semua berkat pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan sehingga kita menjadi kritis, tajam, dan inovasi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.